Ini adalah Panigale V4S tahun 2025. Ini single armnya udah nggak mono lagi guys. Ih, cakep sekali. Oh, Panigale. Ih, cakep banget. Ini guys, ini dashboard motor mahal seperti ini guys ya. Yang kalian pasti tunggu-tunggu. Suara motornya guys. Oke, halo guys, apa kabar? Hari ini gua akan mereview superbike yang lagi hot banget di tahun ini, yaitu Ducati Panigale V4S. Guys, kalian sadar nggak sih? Sekarang perkembangan AI itu udah pesat banget. Hampir di segala aspek pekerjaan kita udah ada AI-nya guys. Walaupun belum semua ya, tapi itu sudah mempermudah kita semua guys. Nah, ngomongin soal AI nih, gue mau ngasih tahu kalian nih guys. Khususnya buat para trader nih, kita sudah bisa menggunakan fitur AI yang bisa mempermudah kita semua guys. Kenalin nih, Okta Trader, platform trading yang sudah dilengkapi dengan fitur AI canggih yang bisa ngebantu kalian baca pola grafik secara otomatis. Jadi nggak perlu gambar-gambar garis sendiri lagi. Karena AI-nya langsung nunjukin pola penting seperti channel ascending atau descending, double top or bottom, flag, head and shoulder, rectangle, and triangle. Yang keren ya, AI ini bisa nunjukin pola yang baru mulai terbentuk. Jadi, kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat. Cocok banget buat kalian yang suka main scalping atau main long term. Fitur ini sudah disupport di M1, M5, M15, M30, H1, H4, dan D1. Buat tampilan juga simple dan gak ribet menurut gua. Semua fitur penting juga ada di dalam satu aplikasi. Dari analisis pasar, trading, sampai edukasinya. Ditambah juga nih, ada bantuan fitur Space buat bantu kalian untuk mengambil keputusan yang terbaik. Buat kalian yang ingin trading lebih smart, gak cuma pakai feeling doang, mulai sekarang cobain deh Okta. Ini adalah Panigale V4S tahun 2025. Kalau kita lihat sekarang bentuk depannya sudah berbeda guys ya. Udah nggak kayak motor Ducati gua sebelumnya yang tahun 2022. Sekarang lampunya seperti ini guys, lebih rata. Kalau yang Panigale gua sebelumnya tahun 2022 itu lebih dekok ke dalam guys ya. Kalau menurut gua pribadi, gua masih suka model yang sebelumnya yang tahun 2022 itu guys ya. Dan sekarang kita lihat ini wingletnya ikutan warna merah guys. Kalau yang sebelum itu wingletnya warna karbon gitu. Kalau gue pribadi masih suka warna winglet yang karbon. Jadi kelihatan banget racingnya guys ya. Sebelum kita lanjut, mending kita sama-sama buka stiker kacanya guys ya. Kita buka barang-barang biar lebih kelihatan motornya ya guys ya. Set. Ih, cakep sekali. Gue mau lihat dulu keliling motornya ini gokil. Ini juga pertama kali gue lihat Panigale V4S 2025 guys ya. Secara body sih tengah ke belakang nggak begitu beda ya guys ya. Ini sih beda dikit. Kalau dulu lebih kayak, menurut gua lebih kayak mirip insang ikan hiu guys. Ada strip-strip dua gitu buat airflow-nya. Tangki berubah dikit. Untuk jok juga guys ya. Bawaannya single seater, mohon maaf gak bisa boncengan guys ya. Di sini juga nggak ada step buat yang dibonceng. Tapi kayaknya kalian bisa beli untuk seater belakangnya guys ya. Bisa nggak sih? Harusnya bisa sih ya. Ini ada sih, ini kayaknya dibuka untuk masang seater belakang, back seater. Dan juga untuk footstepnya ini ada di sini, lubangnya di sini guys, dua ya.
kiri kanan. Jadi untuk step belakang. Ya, jadi kalau kalian beli motor ini emang untuk sendiri karena ini motor track ya, siap untuk dibawa ke track, motor racing versi on roadnya. Untuk jok bentuk kayak gini ya guys ya. Apakah ini sekedar hiasan aja atau ada fungsi ke grip kita ketika duduk biar nggak licin? Gua nggak tahu. Terus juga tailnya ya 80% mirip dari sebelumnya guys. By the way, untuk motor Ducati ini zaman sekarang, di tahun sekarang ini lebih banyak disukai oleh para riders. Kenapa? Karena Ducati pada tahun 2010-an itu sulit sekali kendalikan guys. Jadi hanya orang-orang yang mengerti karakter Ducati dan senang Ducati yang mau mempunyai Ducati. Karena gue pribadi juga kalau motor Ducati yang tahun 2010-an itu gue juga belum suka, masih malas, kayak ini motor susah banget kendalinya gitu ya. Ya panas, ya handlingnya masih kurang, agility masih kurang, tapi kalau power emang top ya. Beda sama motor-motor Jepang kayak Yamaha, Honda, Suzuki yang dari dulu sampai sekarang agility tetap top ya. Nah sekarang Ducati punya power top, punya handling top. Udah gokil guys. Yang gue lihat yang perbedaan signifikan, ini swing armnya udah nggak mono lagi guys. Swing armnya udah kiri kanan, ini udah nggak satu lagi. Menurut gue udah menghilangkan karakter Ducati guys ya. Kalau Ducati gue dulu lihat tuh kayak Ducati keren banget, swing armnya satu, gokil. Kok bisa stabil, kok bisa kuat dan lain sebagainya. Kalau sekarang jadi dua swing arm kayak gini guys. Mereka mengubah ya bentuk swing armnya guys. Merah merona guys ini Ducati. Motor Panigale ini mempunyai mesin Desmo Sedici Stradale 90 derajat V4 dan kapasitasnya 1103 cc. Ini motor mempunyai tenaga di 216 horsepower di 13.500 rpm guys. Kebayang kalau lu bejek ini motor dengan tenaga full ini tanpa menggunakan riding mode gitu ya. Bisa terbang ini motor guys ya. Kalau asal twist throttle, peng. Udah kebayang sih di motor tenaganya gila. Ducati sih emang kalau tenaga ampun sih ya guys ya. Transmisi motor ini mempunyai 6 kecepatan dengan DQS, yaitu Ducati Quick Shift. Bobot motor ini tanpa bahan bakar itu sekitar 187 kg. Cukup ringan untuk kelas motor sebesar ini guys. Rangkanya ini menggunakan aluminium front frame. Untuk tangki bahan bakarnya itu bisa menampung 17 liter guys ya, dengan standar emisi Euro 5+. Untuk pendinginan guys, kalian lihat ini radiator udah full dari atas sampai bawah guys ya. Kalau yang gua tahu, gua dulu beli motor 600 cc itu radiatornya paling di sini doang. Kalau udah full guys, ini udah motor udah spek racing, udah siap dibawa ke track. Nah setelah kita bahas mesin, kita sekarang akan bahas sasis dan suspensi guys. Untuk suspensinya nih guys ya, Ohlins nih guys ya. Namanya cukup sulit sampai gua harus baca. Ini Ohlins NPX 25/30 43 mm dengan sistem elektronik Smart EC 3.0. Ya motor-motor zaman sekarang atur suspensi udah nggak usah diputer-puter guys, semuanya diatur di dashboard, udah elektronik semua guys, udah canggih banget ini motor zaman sekarang ya. Nah untuk suspensi belakangnya ini guys ya, suspensi belakangnya juga Ohlins dong, the real gold guys, Ohlins. Ih cakep sekali tuh, electronically control. Nah Ohlins ini adalah Ohlins TTX 36 dengan kontrol elektronik Smart EC 3.0 juga guys, sama kayak depan ya. Jadi semuanya udah elektronik untuk mengatur suspensinya. Untuk velgnya ini forged aluminium guys ya. Oh, forged by Ducati. Jadi bawahnya udah Ducati guys ya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih gokil nih motor, lebih ringan, kalian bisa ganti ke karbon. Cuman menurut gua kalau karbon dipakai jalan raya, lu ngehajar lubang atau polisi tidur dengan kecepatan cukup tinggi, itu bisa pecah atau bengkok guys ya. Biasanya yang pakai karbon itu yang benar-benar pakainya di track doang guys ya. Full track pakai karbon. Ih, gokil guys itu guys. Nah, untuk bannya ya guys ya. Bannya ini menggunakan Pirelli Diablo Super Corsa V4 dengan ukuran ban depannya itu 120/70 ZR17. Kalau untuk ban belakang ya pasti lebih besar guys, ukurannya 200/60 ZR17 guys ya. Jadi yang belakangnya ukuran 200, yang depannya ukuran 120. Biasanya kalau motor 600 cc ukuran belakang itu sekitar 180-an ya. Tapi kalau 1000 cc yang 1000 cc ke atas biasanya itu udah 200 guys. Jadi gede banget di belakang, kelihatannya seksi guys ya. Bannya gede banget tuh kayak wow. Nah, untuk sistem pengereman ya sudah pasti pakai yang terbaik. Apa coba?
Brembo guys. Dia pakai Brembo High Pure Monoblock dengan cakaran depan ukuran 330 mm kiri kanan. Kalau untuk urusan moge guys, tekniknya beda sama kalian bawa motor bebek gitu ya, atau mau motor skuter. Ini pengereman sangat pakem guys. Jadi kalau kalian asal cekek ini tuas rem, bisa stupi atau bahkan bisa langsung ngejungkel gitu guys. Oh, bahasa Indonesia ngejungkel ya, nyungsruk kalau kata Sundanya mah ya. Atau kalau misalkan jalan licin malah kalian bisa lost front grip, ngelipat jatuh brak gitu. Itu banyak banget yang terjadi. Jadi motor spek tinggi harus disesuaikan dengan rider yang bisa memahami karakter motor tersebut. Pertama juga harus ada pengalaman guys ya untuk membawa motor ini. Gak asal nyalain kontak, starter motor, take care kopling, gigi satu, lepas kopling gas itu. Enggak guys, nggak bisa kayak gitu. Ini harus ngerti banget cara bawa motor besar. Nah, untuk pengereman belakangnya juga menggunakan Brembo dong guys ya. Sama-sama Brembo, depan belakang pakai Brembo guys. Dengan cakram ukuran 245 mm dan kaliper Brembonya ini 2 piston guys. Pakem ini guys ya. Kalau lu asal injek nih rem, ban belakang udah pasti kunci, kecuali ABS, anti locking brake system, dia nggak akan kunci. Tapi menurut gua pakai ABS juga kadang pengeremannya jadi nggak pakem guys, karena dia harus mengatur perputaran roda depan dan belakang, nggak boleh jauh beda. Kalau jauh beda berarti kan ada yang ngelock salah satu atau nggak ada yang slip gitu guys ya. Jadi dia mengatur perputaran rodanya agar tetap sama atau nggak mirip-mirip guys. Jadi kalau gua sendiri lebih suka yang tanpa ABS guys. Nah, sekarang kita bahas dashboardnya guys. Dashboard motor-motor sekarang, moge sekarang udah pada canggih-canggih guys ya. Di Ducati ini menggunakan layar TFT 6,9 inci. Nih, kalau kita sekarang nyalain dashboardnya kayak gini guys. Oh, Panigale. Ish, cakep banget. Ini guys, ini dashboard motor mahal seperti ini guys ya. Sekarang udah ada notifikasi side stand nih, jadi kalau misalkan standarnya masih turun dia ngasih tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu-menu di dashboardnya guys ya. Di sini banyak ada hit vehicle-nya. Kalau kita okein, di sini ada pin code. Buset, ada pin code sekarang. Gokil. Terus ada juga DRL, ada turn indicators. Kalau kita okein, ada auto off sama manual off. Jadi sekarang motor kalau belok udah otomatis ngasih sen gitu. Gokil juga ya. Ada mechanic info tuh, RPM-nya, baterainya, terus si suhu mesinnya, front brake-nya, the throttle, TPS horizontal, TPS vertikal, rear brake, lengkap banget guys. Terus juga ini ada service infonya guys ya. Lengkap semua infonya di sini guys. Nah, untuk menu advance ya, kita bisa ngelihat berarti kita bisa nge-setting di bagian suspensi, pengereman, mesin, dan juga ban belakang. Gokil. Kita lihat nih riding mode tadi gue sebut ya. Ini ada race A, race B, sport, road, wet. Kalian sesuaikan aja dengan kondisi jalannya guys. Bedanya apa aja sih di riding mode ini? Nah, kita bedah lagi guys ya. Kalau di race A kita lihat kita bisa setting power mode-nya. Bisa full, tenaga full, bisa high, bisa medium, bisa low. Next nih ada DES guys. Kalian bisa ngatur untuk electronic suspension-nya. Jadi kita bisa lihat suspension-nya mau pakai kayak gimana tuh. Udah ada previewnya guys di sininya. Active track 1 kayak gimana, active track 2 kayak gimana, active dynamic 1 kayak gimana, active comfort 1 gimana, active low grip 1 kayak gimana. Tuh guys, gokil banget. Ini untuk fix suspensionnya kalau kita okein juga sama. Kalian bisa lihat fix track 1, fix track 2, fix dynamic 1, fix comfort 1, dan fix low grip 1 guys. Gokil. Ini kalau di menu DIS kalian bisa lihat warna merahnya di bagian suspensi. Berarti ini kita akan mengatur suspensi. Kalau kita okein ini electronic suspension DIS. Next, ini ada ABS atau anti-lock brake system yang gue sebenarnya gak suka ya guys ya. Kita bisa setting tuh front ABS-nya, rear ABS-nya, rear lifting up control-nya, cornering RBS, straight ABS, lengkap banget guys. Kalau gue naik motor nggak akan nyeting sampai kayak gini sih. Kalau gue naik motor gas aja langsung guys. Setelah ABS ada DAFC ya. DAFC itu Ducati Adaptive Vehicle Control. Jadi ada DTC-nya. Jadi DTC itu adalah Ducati Traction Control. Jadi biar ban belakangnya itu kalau lagi lurus kita gas tiba-tiba itu nggak akan muter terlalu jauh. Maksudnya kayak slide gitu, enggak guys. Dia bisa tetap ada traksinya ke aspal guys. Biar nggak slide ya. Selain itu juga di sini ada DSC yaitu Ducati Slide Control. Nah ini guys kalau lagi miring, cornering ya, kalian buka gas
terlalu banyak sehingga bisa power slide ya guys. Itu kalau nggak bisa ngontrol bisa motornya lagi miring digas power slide, kalau nggak bisa ngontrol malah nggak balik jadi high side, mental motornya jatuh, orangnya kepental guys kayak gua dulu jatuh. Atau juga bisa juga low slide, begitu di power slide dia langsung jatuh. Nah itu low slide gitu guys, nggak kepental tapi langsung jatuh ke bawah gitu. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu karena Ducati tahu ini motor kenceng banget, jadi riders ini ngerasa lebih aman bawa motor ini nggak terlalu liar gitu guys, karena udah ada sistem elektronik kayak gini guys. Dan juga ada DWC, Ducati Wheelie Control tuh guys ya. Jadi kalian lihat di sini ada tanda panah ke bawah, dalam arti kata motornya kalau kalian gas depan yang ngangkat akibat akselerasi yang tinggi tak gitu, begitu motor ini ngedetek wah motornya wheelie nih ngangkat ban depannya, dia langsung tuh powernya sehingga ban depannya kembali berpijak ke aspal. Karena kalau misalkan gak ada sistem ini, orang asal bejak ya tadi gue bilang jurus melihat langit, digas ngejengkal ke atas guys ya. Itu bahaya banget. Ini Ducati sekarang udah mempermudah banget sama penggunanya, sama riders ya guys, lebih enak guys. Next ini ada EBC atau Engine Brake Control. Tuh kalian lihat juga di sini yang warna merahnya itu adalah mesinnya dan ban belakang. Apa itu Engine Brake Control? Jadi kalian begitu biasanya ya kalau misalkan gue balap dulu itu kalau lagi ngerem mau masuk corner tikungan gitu ya, itu hampir nggak pernah gue injak rem belakang tapi pakai engine brake. Jadi kita turun gigi untuk mengurangi kecepatan motor. Minimal brake, ada medium, ada max brake guys ya. Tergantung kalian sukanya yang mana ini. Ini benar-benar ke personal ridersnya pengen seperti apa nyamanin. Jadi ya kalian kalau beli motor kayak gini, yang pertama kalian lakuin adalah setting dulu motor kalian mau seperti apa nih motor gitu ya, biar nyaman oleh riders ya guys. Terus juga ada DQS, yaitu quick shifter yang tadi gue bilang ya. Ini cuma on off doang. Lu mau pakai quick shifter atau enggak. Jadi kalau misalkan quick shifternya on, kalian gas motor pindah gigi tinggal ditekan aja ini tuas gearnya teng 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 gitu guys, nggak usah pakai tekep kopling, nggak usah kayak kopling injak gigi bawa kopling gas lagi, enggak kayak gitu. Cepet langsung aja ditekan tuas gearnya langsung pindah gigi. Info mode. Nah ini kita lihat merahnya itu ada di dashboardnya, berarti tuh ada track ada road, tinggal kita aturnya mau yang track atau yang road guys. Terus juga di sini ada namanya power mode guys ya. Jadi kalian bisa ngatur kekuatan motornya, mau full power 100% kekuatan motor ini akan dikeluarkan, atau misalkan mau high ya mungkin ya sekitar 70-90% ya kayak guys ya. Kalau medium ya tengah-tengah, kalau mau low ya low. Jadi kalau low ya kalian mau bawa santai di jalan raya dengan power yang sudah dijinakkan kasarnya kayak gitu, kalian bisa bawa motor lebih santai gitu, gak terlalu liar motornya, gak terlalu powerful gitu guys. Itu untuk menyesuaikan aja jalan raya. Ini kalau track kalian bisa ada di pil infonya, ada info lap juga untuk time kalian ya. Terus juga ada pit limiter, gokil. Sekarang udah ada pit limiter guys, kalian bisa setting ya. Ketika kalian setting pit limiternya, motor ini tidak akan melebihi kecepatan dari yang kalian tentukan seperti ini. Karena kalau misalkan di pit lane itu maksimal speed ya biasanya 60 km per jam. Kalau melewati batas kecepatan itu biasanya kena denda guys ya, makanya ada pit limiter. Display juga ada brightness-nya guys ya, tinggal diatur daytime time, unit. Wah banyak banget kalau lihat menunya di sini guys. Jadi ini motor gila udah lengkap banget, gokil sekali guys, gokil sekali. Oke, dan yang terakhir yang kalian pasti tunggu-tunggu, suara motornya guys. Seperti apa suara motor Ducati ini? Biasanya kalau misalkan exhaust bawaan ya, knalpot bawaan halus, kalau mau diganti dahar, keren. Kalau gue sih pertama beli motor yang udah kayak gini speknya, ya pertama gue ganti sih knalpot exhaust ya, karena kita pengen mendengarkan suara motor eargasm dari Ducati guys ya. Itu yang ke kuping itu sangat keren guys. Oke, sekarang kita langsung aja nyalain motornya ini. Halus sekali suaranya guys ya. Dan yang kita lihat perbedaannya, exhaustnya sekarang ada dua di bawah, kiri dan kanan guys. Menurut gue ini perubahan yang sangat baik. Kenapa? Karena ya
pengalaman gue naik Ducati tahun 2010, 2012, dan motor Ducati yang kemarin gue punya tahun 2022, knalpot itu kan di bawah guys ya, di bawah tail ini, di bawah ekornya. Si pipe-nya itu guys ya, panas guys kesini kalau misalkan yang dulu ya, yang SSX ini tuh panas guys, kerasa banget. Cukup perubahan yang bagus ya, tapi kekurangannya kalian nggak bisa pamerin ini knalpot merek apa. Ya nggak, di bawah kagak kelihatan gitu. Tapi lebih aman ke paha dan kaki guys, lebih ramah. Ya, naik motor besar yang kita rasain panas, berat, gak bisa pelan, tenaganya gede. Tapi kalau untuk urusan tenaga gede sekarang udah ada tadi riding mode. Gue yakin itu akan mempermudah ridersnya untuk membawa motor Ducati ini guys. Keren banget motor guys, Ducati itu. Oke guys, buat kalian yang ingin mencoba trading, Okta bisa menjadi pilihan broker yang tepat dan tentunya aman. Karena Okta mempunyai 40 juta trader aktif lebih dari 180 negara dan mempunyai 60 lebih penghargaan industri. Dan kalian bisa trading lebih dari 300 instrumen dengan aman pokoknya. Aplikasinya pun ramah pengguna dan tidak dikenakan komisi apapun ke penggunanya. Langsung download Okta Trader sekarang. Linknya ada di deskripsi di bawah ini guys ya. Dan trading lebih cerdas dengan bantuan AI untuk memperbesar peluang. Jangan lupa untuk menggunakan kode promo Alshad25 untuk mendapatkan bonus deposit 100%. Gue juga masih ada motor CBR 600 2013 yang udah setelan sirkuit ya, yang gue waktu itu dulu pernah bikin konten, itu udah enak banget di sirkuit, tinggal setting beberapa kali itu bisa dimaksimalkan lagi. Tapi kalau bawa motor gini di sirkuit, sayang guys, sayang fairing. Kerikil bisa bikin motor ini bocel-bocel gitu guys ya. Kalau pakai fairing asli harus diganti fairing yang fiberglass dulu, fairing racing lah gitu kasarnya, biar nggak sayang fairing yang originalnya guys gitu. Oke, jadi ini review dari gua untuk motor Ducati ini. Kalau untuk gua pribadi, untuk sekarang kalau gua pengen punya motor lagi ya beli Ducati lagi guys, karena dulu udah nyobain Honda, Yamaha, udah tau lah karakternya. Tapi untuk motor Eropa punya esensi dan sensasi sendiri guys ya, dengan dari suaranya, dari tampilan motornya, dari dashboardnya juga udah beda, dari warna juga sering merah Ducati gitu ya. Jadi beda lah prestis motor ini ya, Ducati itu gokil guys. Thank you nonton, semoga ini membantu untuk memberikan informasi buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang motor Ducati seperti ini. Mungkin ada yang mau beli juga, bisa langsung aja ke e-motorsport guys ya. Gue beli motor di sana. Ini temen gue dari gue pertama kali punya motor 2010, Elton namanya. Gue sering riding bareng sampai sekarang dia udah punya showroom motor besar, gokil. Jadi beli di sini aja, recommended, harga pasti bagus, e-motorsport. Dan di situ ada motor Yamaha MT-09 SP. Kalau kalian pengen gua review, gua bahas motor Yamaha MT-09 SP, komen di bawah, gua akan bikin kontennya. Oke guys, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. See you in the next video guys. Bye bye.